Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sangga Pelaksana yang terdiri atas saya, Tri Lydia Oktaviani, NIM 1911306020. Perkenalkan, nama saya Mawarida Nur Islamia dengan NIM 1911306010. Saya Tiasri Fitrianti dengan NIM 1911306014. Saya Maya Rosadi dengan NIM 1911306046. Pengertian Kode Kehormatan Gerakan Pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas 1. Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. 2. Dharma Pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, juga sebagai landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan kegotong royong. Kode Kehormatan Gerakan Pramuka untuk masing-masing golongan usia itu berbeda-beda, disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani masing-masing golongan anggota Gerakan Pramuka, yaitu 1. Siaga 7-10 tahun, janjinya adalah Dwi Satya dan dharmanya adalah Dwi Dharma. 2. Penggalang 11-15 tahun, janjinya adalah Tri Satya dan dharmanya adalah Dasa Dharma. 3. Penegak 16-20 tahun, janjinya adalah Tri Satya dan dharmanya adalah Dasa Dharma. 4. Pandega 21-25 tahun, janjinya adalah Tri Satya dan dharmanya adalah Dasa Dharma. 5. Anggota dewasa, janjinya adalah Tri Satya dan dharmanya adalah Dasa Dharma. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka dan Tri Satya. Kode Kehormatan Gerakan Pramuka. Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota Gerakan Pramuka, yang merupakan standar atau tingkah laku seorang anggota Gerakan Pramuka. Kode kehormatan di kalangan Gerakan Pramuka terdiri atas janji atau satya yang berupa Trisatya dan ketentuan moral atau dharma berupa Dasa Dharma. Trisatya, dengan kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menempati Dasa Dharma. Dalam Tri Satya ada 6 kewajiban, yaitu yang pertama kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga kewajiban terhadap Pancasila, yang keempat kewajiban terhadap sesama hidup, yang kelima kewajiban terhadap masyarakat, dan yang keenam kewajiban terhadap Dasa Dharma. Ada perbedaan Tri Satya Penggalang dan Tri Satya Penegak, yaitu pada golongan penggalang tercantum kalimat mempersiapkan diri membangun masyarakat, dan pada penegak kalimat tersebut berubah menjadi ikut serta membangun masyarakat. Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Contoh dari Dasa Dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, contohnya adalah menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, patriot yang sopan dan ksatria, contohnya adalah mengikuti upacara bendera. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah, contohnya adalah patuh kepada orang tua, guru, dan pembina. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Contohnya adalah berusaha menolong orang yang terkena musibah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira, contohnya adalah selalu hadir dalam pelatihan pramuka.
Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Contohnya adalah tidak boros, bersikap hidup mewah. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Contohnya adalah selalu menepati waktu yang ditentukan. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contohnya adalah menjalankan segala sesuatu dengan sikap yang bersungguh-sungguh. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contohnya adalah berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak. Terima kasih dari saya. Kode kehormatan bagi anggota siaga. 1. Janji yang disebut Dwi Satya yang berbunyi sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. 2. Ketentuan moral disebut Dwi Dharma. Selengkapnya berbunyi: 1. Siaga berbakti kepada ayah bundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. 1. Janji yang disebut Tri Satya yang berbunyi sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. 2. Ketentuan moral yang disebut Dasa Dharma yang selengkapnya berbunyi: pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekian video dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moto dari organisasi Pramuka. Jadi, moto dari organisasi Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan ini sebagai moto Pramuka telah ditegaskan dalam ADART Gerakan Pramuka, tepatnya pada pasal 22. Nah, kalimat ini sendiri bisa pula kalian jumpai di lirik pembukaan pada himne Pramuka, yaitu lagu wajib Pramuka. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.